Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man istana bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Walhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita semua hingga saat ini. Kemudian salawat teriring salam tidak lupanya kita sanjung sajikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad ibni Abdillah salawatullahi wassalamuhu alaih, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, serta orang-orang yang mengikuti jalan beliau hingga akhir zaman. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, walhamdulillah, kembali di malam hari yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita semua untuk bisa berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Berharap hadirnya kita di tempat ini ada satu dua faidah, ada satu dua nasihat yang sekiranya bisa bermanfaat untuk kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Ya, meskipun cuaca kondisi hujan deras, tapi alhamdulillah Allah masih berikan kemudahan kepada kita untuk berhadir. Ini adalah nikmat yang harus selalu kita syukuri kepada Allah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kembali kita lanjutkan kajian kita membahas tentang sirah an-nabawiyah, perjalanan hidup baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di pertemuan yang lalu kita telah membahas hal yang berkenaan tentang pembangunan Ka'bah. Adapun di malam hari yang berbahagia ini kita akan masuk ke pembahasan yang baru, yaitu berkenaan tentang nuzulul wahyi, turunnya wahyu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak tersamarkan lagi bagi kita semua bahwa peristiwa turunnya wahyu merupakan peristiwa yang terpenting di dalam sejarah peradaban manusia. Peristiwa yang menjadikan kehidupan manusia di atas muka bumi ini berubah. Yang tadinya berada di dalam kegelapan menuju cahaya, yang tadinya berada di atas kebodohan menuju keilmuan, yang tadinya mereka tidak mengenal Allah, tidak tahu bagaimana cara menyembah Allah Subhanahu wa taala, kemudian berpindah kepada pentauhidan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum kita membahas bagaimana awal mulanya turun wahyu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada beberapa poin yang perlu kita ketahui berkenaan tentang ini. Yang pertama, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, perlu kita ketahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang bukanlah manusia yang maksum. Dalam artian beliau tidak pernah melakukan kesalahan. Lah, Rasul alaihi salatu wassalam sebagaimana manusia biasa. Kadangkala beliau salah, kadangkala beliau benar. Namun perlu dipahami bahwa kalau itu berkaitan dengan risalah yang diemban oleh Nabi, wahyu yang turun kepada Nabi alaihi salatu wassalam, maka Nabi alaihi salatu wassalam tidak akan mungkin keliru dan salah di dalam hal itu. Adapun dalam hal bersikap pada sebagian keadaan, sebagian kondisi, benar, Nabi alaihi salatu wassalam dijelaskan oleh Allah di berbagai ayat di dalam Al-Quran. Beliau ditegur oleh Allah. Artinya Nabi alaihi salatu wassalam pernah terjatuh ke dalam kesalahan. Contoh misalnya di dalam surat Abasa, Allah Azza wa Jalla menyebutkan Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Sungguh dia bermuka masam dan berpaling ketika datang kepadanya seorang lelaki yang buta. Ini disebutkan oleh para ulama ahli tafsir. Ayat ini turun sebagai teguran kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Sebagai apa? Teguran kepada Nabi.
Pada waktu itu Nabi alaihi salatu wasallam didatangi seorang sahabat yang buta yang bernama Abdullah bin Ummi Maktum. Dan pada waktu itu Nabi alaihi salatu wasallam sedang berbincang dengan beberapa petinggi Quraisy. Sehingga Nabi alaihi salatu wasallam yang memandang bahwa perbincangan beliau dengan para petinggi ini lebih mendatangkan maslahat, beliau seakan-akan tidak menghiraukan Abdullah bin Ummi Maktum ini. Maka ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa siapapun datang kepada kita, baik itu yang kaya, yang miskin, terhormat maupun tidak, sepanjang dia menginginkan kebenaran, maka kita harus memberikan perhatian kepada orang tersebut. Ini teguran kepada Nabi. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Al-Kahfi. Allah Azza wa Jalla mengatakan, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajha wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wattaba'a hawa wa kana amruhu furta. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan sabarkan diri engkau wahai Nabi Muhammad. Sabarkan diri engkau bersama dengan orang-orang yang senantiasa beribadah kepada Rabb-Nya di waktu pagi dan di waktu petang, yang mereka ini menginginkan wajah Allah. Wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya, dan janganlah engkau palingkan pandanganmu dari orang-orang ini. Artinya jangan kau tinggalkan teman-teman yang seperti ini, yang mereka itu beribadah kepada Allah hanya demi meraih kehidupan dunia. Wala tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wattaba'a hawa, dan jangan pula engkau taati orang-orang yang telah kami buat lalai hatinya dari berzikir kepada kami, dan orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya. Wa kana amruhu furutah, karena kesudahan untuk orang yang seperti ini, perkaranya itu tidak akan membawa kebaikan. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dan selainnya dari kalangan ulama ahli tafsir bahwa ayat ini, ayat yang ada dalam surat Al-Kahfi ini, ayat keberapa? 37 kalau tidak salah. Ini turun berkenaan tentang sebuah kejadian yang dialami oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Diceritakan oleh sendiri oleh Abdullah bin Mas'ud. Kata beliau, pada waktu itu kami 6 orang sahabat sedang duduk-duduk bersama Nabi. Saya, Bilal bin Rabah, 2 orang lelaki dari suku Hudzail, dan 2 orang lagi yang saya lupa namanya, kata Ibnu Mas'ud. Dan kita tahu ini orang, para sahabat-sahabat ini adalah sahabat yang dikenal dengan sahabat yang miskin. Mereka duduk bersama Nabi 6 orang. Lalu tidak berapa lama datanglah sekelompok pemuka Quraisy. Mereka menawarkan kepada Nabi, kami ingin mengenal lebih dalam tentang Islam, kami ingin mendengar Islam, tapi syaratnya ini orang-orang ini tolong diusir dulu nih, karena ini orang-orang miskin, ini orang nggak layaklah duduk sama kami para petinggi-petinggi. Ini kesombongannya mereka nih, merasa diri mereka lebih suci di sisi Allah. Padahal yang menjadi tolak ukur itu bukanlah kekayaan, bukanlah status sosial, tapi ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, Nabi alaihi salatu wasallam, kata para ulama, beliau mulai menimbang nih di sini. Maslahatnya ini sepertinya ada maslahat besar nih. Kalau ya ke 6 orang sahabat ini ya agak disingkirkan sedikit, biar nih para pemuka-pemuka Quraisy ini mendengar Islam dan supaya mereka masuk Islam. Kalau mereka masuk Islam mungkin akan diikuti oleh kaumnya nih. Ditambah lagi sebagian besarnya adalah kerabatnya Nabi. Tentu ada keinginan Nabi SAW mereka ini masuk Islam. Tapi subhanallah, Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan itu terjadi kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Segera Allah Subhanahu wa taala tegur, Allah mengatakan apa? Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajah. Sabarkan diri engkau tetap membersamai mereka ini. Para sahabat-sahabatmu ini yang mereka senantiasa beribadah kepada Allah di waktu pagi dan di waktu petang. Dan ini memberikan pelajaran kepada kita para jamaah yang dimuliakan Allah, untuk berteman dengan teman-teman yang baik, teman-teman yang soleh, itu butuh kesabaran. Dia nggak gampang untuk membersamai teman-teman yang soleh tadi. Untuk melepaskannya gampang, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Untuk mendapatkannya sulit. Maka ketika kita mendapati teman-teman yang baik, yang senantiasa mengingatkan kita kepada kebaikan, maka ini dipegang. Ingat kata Allah, wasbir nafsak. Sabarkan diri kita. Harus sabar, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Dan ini sekali lagi menunjukkan apa? Teguran Allah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi alaihi salatu wasallam benar, beliau seperti manusia biasa.
Beliau kadang-kala salah, tapi ingat, kalau berkaitan dengan wahyu yang diemban oleh Nabi alaihi salatu wasalam, beliau tidak akan mungkin salah. Dan bahkan apabila Rasul alaihi salatu wasalam lupa, pasti akan diingatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa dipahami para jamaah yang dimuliakan oleh Allah? Ini harus dipahami poin ini, ya. Termasuk apa saja yang diucapkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam itu merupakan wahyu dari Allah. Ketika ada seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Beliau ini sahabat yang dikenal, atau ya, Amr bin As, ayahnya. Beliau dikenal sebagai sahabat yang rajin sekali mencatat. Apa saja yang Nabi ucapkan selalu dicatat sama oleh Amr bin As. Sehingga ada sebagian sahabat mengatakan, wahai Amr bin As, itu Nabi SAW manusia biasa loh. Mungkin kadangkala dia mengucapkan sesuatu dalam kondisi sedang marah, sedang kondisinya tidak fokus. Semua kamu catat, Nabi manusia biasa. Begitu hal itu dilaporkan kepada Nabi, apa kata Rasul SAW? Uktub, ya, tulis wahai Amr bin As, tulis. Tetaplah engkau menulis, karena tidak ada yang keluar dari mulutku ini kecuali apa? Kebenaran. Dan ini diperkuat oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran. Allah mengatakan, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Rasulullah SAW itu tidak pernah berucap melalui hawa nafsu beliau, melainkan wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau. Jadi kalau berkaitan dengan wahyu, maka Rasul SAW itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan penjagaan Allah kepada Nabi alaihi salatu wasallam itu tidak hanya tatkala Nabi alaihi salatu wasallam sudah diangkat menjadi nabi dan rasul. Jauh sebelum Nabi alaihi salatu wasallam itu diangkat oleh Allah Azza wa Jalla menjadi nabi, beliau telah dijaga oleh Allah Azza wa Jalla di atas fitrah yang selamat, di atas fitrah yang bersih, di mana beliau tidak menyukai perbuatan-perbuatan yang haram, perbuatan-perbuatan yang buruk yang merupakan kegiatan sehari-hari penduduk Mekah pada waktu itu, seperti minum khamar misalnya, berzina, ya. Ini tidak disukai oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Berjudi, menyembah berhala. Nabi alaihi salatu wasallam, meskipun beliau belum diangkat menjadi nabi, beliau dibuat oleh Allah Azza wa Jalla tidak suka akan hal tersebut. Di antara dalil yang menjelaskan hal tersebut adalah penuturan Ali bin Abi Thalib sendiri. Beliau mengatakan bahwa Rasul SAW pernah bersabda, "Ma hamamtu biha bima kana ahlul jahiliyati yahummuna bihi illa marrataini minad dahri. Kilahuma ya'simuni Allahu ta'ala minhuma." Kata Nabi alaihi salatu wasallam, tidaklah aku pernah terbesit hatiku untuk melakukan sesuatu yang disukai oleh orang-orang jahiliyah seumur hidupku illa marratain, kecuali hanya 2 kali saya berkeinginan melakukan apa yang biasa dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Cuma 2 kali kata Nabi, saya pernah berkeinginan untuk mengikuti kebiasaan buruk mereka. Wa kilahuma ya'simuni Allahu ta'ala minhuma. Dan keduanya Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan aku dari perbuatan tersebut. Yang pertama kata beliau, qultu lailatan lifatakana ma'i min Quraisy fi a'la Makkah fi agnamin li ahli hatar'ah. Yang pertama kata beliau, pada suatu malam saya pernah berkata kepada seorang pemuda Quraisy yang sedang menggembalakan kambing keluarganya di pinggiran kota Mekah. Saya mengatakan kepada dia, absir li ghanami hatta asmura hadhihi al-lailata bi Makkah kama tasmurul fityan. Saya katakan kepada pemuda tersebut, wahai pemuda, tolong kau jagakan kambing saya. Karena sebagaimana telah kita sebutkan di pertemuan yang lalu, Nabi alaihi salatu wasallam setelah beliau berada di bawah pengasuhan pamannya, beliau biasa bekerja untuk membantu ekonomi pamannya Abu Thalib, karena Abu Thalib bukanlah orang yang kaya. Beliau biasa juga mengembala kambing. Dan demikianlah seluruh para nabi dan rasul. Mereka pasti pernah menjadi penggembala kambing. Beliau mengatakan kepada pemuda tersebut, tolong kau jagakan kambingku, karena malam ini saya ingin bergadang bersama para pemuda-pemuda Mekah lainnya. Ya.
Qala na'am. Lalu pemuda tersebut pun mengatakan, baiklah. Fa kharajtu falamma ji'tu adna darin min duwari Makkah sami'tu ghana'an wa sawta dufufin wa zamrin. Fa qultu ma hadha? Qalu fulan tazawwaja fulanah li rajulin min Quraisy. Tazawwaja imra'atan falahautu bidzalikal ghina was sawti hatta ghalabatni 'aini. Fanimtu fama ayqadhani illa massu syams. Faraja'tu fasami'tu mithla dzalika faqila li mithla ma qil. Falahautu bima sami'tu wa ghalabatni 'aini fama ayqadhani illa massu syams. Kata beliau, maka setelah pemuda tersebut setuju untuk menjagakan kambingku di malam tersebut supaya saya bisa bergadang bersama para pemuda, saya pun pergi, kata beliau. Sampailah saya di salah satu rumah dari rumah-rumah penduduk kota Mekah pada waktu itu. Dan terdengarlah oleh saya, kata Nabi, suara nyanyian, rebana, serta suara seruling. Lalu saya pun bertanya kepada orang-orang yang ada pada waktu itu, kata Nabi, mahada, apa ini? Kata mereka, fulan tazawwaja fulana. Ini adalah acara pernikahan si fulan dengan si fulanah, putrinya si fulan dari bangsa Quraisy. Coba lihat jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Menikah. Lalu pernikahan tersebut diiringi musik-musikan, adanya seruling dan yang semisal dengannya. Ini kebiasaan siapa? Hah? Siapa? Orang-orang jahiliyah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Bukan tradisinya orang Islam ini. Ini tradisinya orang-orang jahiliyah. Ya. Tradisi orang-orang jahiliyah. Melangsungkan pernikahan diiringi dengan musik-musikan. Ya, kalau sekarang ini dengan keyboard. Apalagi sekarang ditambah biduan-biduan wanita. Maka ini bukanlah tradisi orang Islam. Ini tradisinya orang-orang jahiliyah sebelum Rasul SAW diutus oleh Allah. Baik. Lalu setelah itu kata beliau, akhirnya saya mulai terlena dengan suara tersebut, kata Nabi. Hingga akhirnya tiba-tiba saya tertidur. Allah tutup kedua telinga saya, kata Nabi. Dan tidaklah saya terbangun kecuali oleh terik sinar matahari. Jadi Nabi alaihi salatu wasallam ketika mulai mendengar lantunan musik tersebut, tiba-tiba Rasul alaihi salatu wasallam tertidur. Dan terbangunnya kapan? Sudah terik matahari. Dan ini kata Nabi alaihi salatu wasallam adalah bagian penjagaan Allah kepada siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi di antara bentuk penjagaan Allah kepada Nabi, sebelum beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul, beliau tidak diperkenankan oleh Allah untuk mendengar musik-musikan. Tidak diperkenankan oleh Allah untuk mendengar apa? Musik-musikan. Karena musik itu para jamaah yang dimuliakan Allah, jelas hukumnya di dalam agama kita. Ya, jelas hukumnya, dia adalah sesuatu yang haram. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hirra wal harira wal khamra wal ma'azif. Sungguh akan ada, benar-benar ada nanti sekelompok dari umatku, kata Nabi, yang mereka itu menganggap halal. Berarti kalau menganggap halal, apa artinya nanti? Haram. Apa yang mereka anggap halal? Hirra wal harir wal khamar wal ma'azif. Perjudian, sutra, perzinahan, khamar, dan alat-alat musik. Alat-alat apa? Musik. Ya. Dan kalau kita melihat hadis ini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jelas sekali sisi pendalilan. Dan ini juga sekaligus bantahan untuk mereka yang mengatakan, loh, musiknya kan musik Islami. Coba lihat Nabi alaihi salatu wasallam menggandengkan antara penyebutan musik dengan perzinahan. Sehingga kalau kita bagi musik itu ada musik Islami, maka zina juga konsekuensinya harus ada zina Islami. Judi juga harus ada judi Islami. Dan para jamaah yang dimuliakan Allah, kalaulah benar alasan kalian mengatakan musiknya itu musik Islami, kira-kira Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab kalau main musik, mungkin nggak yang mereka nyanyikan musik Metallica? Mungkin nggak jamaah? Gak mungkin, pasti Islami juga, tapi dilarang sama Nabi alaihi salatu wasallam.
Para sahabat kalau memang benar musik Islami itu ada, tentu para sahabat yang lebih dahulu untuk mengerjakannya. Kan demikian para jamaah yang dimuliakan Allah. Nggak mungkinlah Abu Bakar ya, main musiknya musik rock. Pasti musiknya juga Islami. Kalau memang itu bisa dijadikan sebagai apa? Alasan. Loh, tapi kan ini ada kok ustadz-ustadz yang mengatakan boleh. Ustadznya terkenal lagi. Subhanallah. Kalau memang ada ustadz yang mengatakan boleh, bukankah Nabi alaihi salatu wasallam telah menyebutkan di dalam hadisnya tadi apa? La yakunanna min ummati, kata Nabi, akan ada sekelompok umatku. Jadi yang Nabi kabarkan 1400 tahun yang lalu, yang menganggap halal nanti musik itu di akhir zaman siapa? Umatnya Nabi memang. Bukan orang Nasrani, bukan orang Yahudi. Ini nggak dibahas. Memang akan ada sekelompok kecil dari umatnya Nabi yang tetap bersikukuh ingin mengatakan musik itu apa? Halal. Jadi jangan heran dan jangan tertipu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ya. Sekian banyak ucapan para sahabat yang mengharamkan musik. 4 imam madhab itu mengharamkan musik. Mana yang katanya mengaku madhab Syafi'i? Dalam madhab Syafi'i musik itu sangat ditentang keras. Bahkan Al-Imam Syafi'i di beberapa kitab beliau, di antaranya kitab Al-Umum, dengan tegas menyebutkan, jikalau ada orang yang mencuri alat musik, maka orang tersebut tidak berhak dihukum. Tapi jangan praktekkan ya. Atau dia merusak alat musik nih, dia nggak berhak dihukum, karena dia sedang menghancurkan sesuatu yang haram. Jelas jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi Nabi alaihi salatu wasallam dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari mendengar musik. Dari mendengar apa? Musik. Sehingga ketika kita dalam kehidupan sehari-hari terbiasa dengan musik, pagi musik, siang musik, pagi-pagi kalau nggak putar dangdutan di rumahnya nggak afdol. Nah, ini tanda bisa jadi kita itu bukan termasuk orang yang dijaga sama Allah. Karena kalau kita dijaga oleh Allah, perhatikan Nabi alaihi salatu wasallam sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul, ketika beliau sudah mulai agak terlena dengan lantunan musik pada waktu itu, beliau ditidurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kata beliau, di malam lainnya aku pun kembali mendengarkan apa yang mereka dengar, yaitu nyanyian dan suara alat musik tadi. Ternyata acaranya sama seperti sebelumnya, acara pernikahan juga. Memang ini kebiasaan mereka jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ya, melakukan proses pernikahan, pesta pernikahan, lalu diiringi dengan alat-alat musik. Ini kebiasaan orang-orang jahiliyah, bukan tradisinya umat Islam. Ternyata apa kata Nabi? Di kali yang kedua, ternyata saya juga dibuat tertidur oleh Allah Azza wa Jalla, dan tidaklah saya terbangun kecuali setelah merasakan teriknya matahari. Ini kata para ulama, bagian dari penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, penjagaan Allah kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Kenapa Allah azza wa jalla menjaga Nabi alaihi salatu wassalam bahkan sebelum beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul? Hikmahnya kata para ulama, agar Nabi alaihi salatu wassalam itu terlindung dari celaan dan cemoohan setelah nantinya beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Mungkin saja kalau sekiranya dahulu Nabi juga dengerin musik, ketika Nabi mengingatkan hal ini kepada manusia pada waktu itu, mungkin mereka akan menyangga Nabi, oh kamu juga dulu main musik. Iya enggak? Mungkin kalau sekiranya Nabi alaihi salatu wasallam sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul, beliau pernah menyembah berhala. Mungkin di saat beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul, lalu mengingatkan manusia untuk tidak lagi menyembah berhala, tetapi memurnikan ibadah hanya kepada Allah, mungkin saja mereka akan menjawab, kamu juga dahulu menyembah berhala. Nah, untuk menutup celah ini, Allah jaga Nabi alaihi salatu wasallam dari perbuatan tersebut. Karena memang tidak dipungkiri para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di antara senjata yang biasa digunakan para pembenci kebenaran untuk menolak kebenaran itu adalah mencari aib-aib si pembawa kebenaran itu sendiri, dan dia jadikan aib tersebut sebagai alasan untuk menolak kebenaran yang dibawa. Dan ini bukanlah sesuatu yang baru.
Ini adalah perkara yang sudah berjalan di tengah orang-orang yang buruk dari masa dahulu ini. Coba kita lihat bagaimana tatkala Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa kita tahu ya, beliau tumbuh besar di bawah pengasuhan siapa? Fir'aun. Sampai beliau berusia 40 tahun. Kemudian pada akhirnya terjadilah sebuah insiden di mana Nabi Musa melihat ada dua orang yang sedang bertikai. Satunya dari Bani Israel, sukunya Nabi Musa, dan satunya lagi dari suku Kipti, yaitu sukunya siapa? Fir'aun. Lalu Nabi Musa bela ini orang Bani Israel tadi. Dia pukul nih orang yang berasal dari suku Kipti. Ternyata sekali pukulan mati. Dan pembunuhan terhadap suku Kipti di masa Fir'aun adalah dianggap sebagai kejahatan yang sangat besar. Sehingga Nabi Musa alaihissalam terpaksa kabur dari tempat tinggalnya Fir'aun. Beliau kabur dari Mesir menuju Madian. Dan di Madianlah beliau tinggal selama 10 tahun sebagai penggembala kambing, yang mana perbuatan itu, pekerjaan itu adalah mahar untuk menikahi wanita Madian tersebut. Ya, maharnya adalah apa jemaah? Bekerja sebagai penggembala kambing untuk mertuanya selama 10 tahun. Kata para ulama, ini menunjukkan betapa sakralnya ikatan pernikahan jemaah. Bukanlah hal yang main-main. Nabi Musa sampai rela untuk mendermakan dirinya sebagai penggembala kambing 10 tahun. Sebagai apa? Mahar. Mahar untuk istrinya. Subhanallah. Lalu kemudian Allah Azza wa Jalla mengangkat Nabi Musa sebagai nabi. Lalu Allah Azza wa Jalla utus Nabi Musa untuk mendakwahi Fir'aun. Apa kira-kira jawaban Fir'aun ketika Nabi Musa datang mendakwahi dia? Apa kata Nabi Musa? Kata Fir'aun. Allah abadikan di dalam Al-Quran. Allah mengatakan, Qala alam nurabbika fina walidan wa labitha fina min umrika sinin wa fa'alta fa'alataka allati wa anta minal kafirin. Coba lihat jawaban si Fir'aun ini. Ketika Nabi Musa datang mengingatkan si Fir'aun agar menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan kesyirikan. Karena Fir'aun pada waktu itu mengaku dirinya sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Saya adalah Tuhan kalian yang maha tinggi. Nabi Musa datang ingatkan, kamu enggak Tuhan. Yang patut untuk kita sembah itu adalah Allah. Apa kata Fir'aun? Alam nurabbika fina walidan. Wahai Musa, bukankah kami telah mengasuhmu di tengah-tengah keluarga kami dahulu waktu kamu masih kecil? Subhanallah. Walabitha fina min umrika sinin. Dan bukankah engkau telah tinggal beberapa waktu dari umur yang engkau jalani bersama kami? Wa fa'alta fa'alataka allati wa anta minal kafirin. Dan bukankah engkau pernah melakukan perbuatan yang pernah engkau lakukan dahulu? Artinya apa? Membunuh tersebut. Ya. Wa anta minal kafirin. Memang kamu ini adalah orang yang tidak tahu berterima kasih, wahai Musa. Ini jawaban Fir'aun ketika Nabi Musa membawa sebuah kebenaran yang mutlak dari Allah Azza wa Jalla untuk perintah memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Tapi dicekal oleh si Fir'aun ini dengan menyebutkan apa jemaah? Menyebutkan kesalahan Nabi Musa di masa lampau. Tujuannya apa ini? Tujuannya tidak lain dan tidak bukan kecuali untuk apa? Menolak kebenaran yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Dan memang demikianlah watak para penolak kebenaran jemaah. Pasti ada aja alasan mereka untuk menolak kebenaran tadi. Nah diantaranya adalah mencari aib dan kesalahan si penyampai kebenaran tadi. Ya nggak jemaah? Demikian. Ya ada sebagian ustadz-ustadz kita, hafizahumullah, yang berdakwah di media sosial. Taib, dan qadarullah pada waktu-waktu ini sedang hangat-hangatnya membahas tentang Hamas. Dan si ustadz ini termasuk orang yang keras menyuarakan hakikat Hamas itu siapa. Maka datanglah netizen-netizen, ya, membongkar kesalahan si ustadz ini di masa lampau. Wah ini si fulan ini dulunya vokalis, dulunya begini. Dan memang demikianlah watak mereka jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Bisa dipahami? Begitulah watak mereka. Selalu mencari-cari kesalahan si penyampai kebenaran tersebut. Tujuannya apa? Untuk melegalkan perbuatan mereka menolak kebenaran. Padahal sikap seorang muslim, para jamaah yang dimuliakan Allah, ketika datang kebenaran dari Allah dan Rasulnya, sikap kita apa? Sami'na wa ata'na, kita dengar dan taat. Bahkan sekalipun kebenaran itu datangnya melalui lisan siapa? Iblis sekalipun, melalui lisan syaitan datang kebenaran sampai kepada kita, kita terima enggak? Terimalah jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kebenaran itu diterima dari siapa saja. Coba lihat kisah Abu Hurairah. Abu Hurairah pernah ditugaskan oleh Nabi menjaga
Baitul Mal, harta kaum muslimin pada waktu itu. Di suatu malam, Abu Hurairah menangkap seorang pencuri yang berusaha untuk mengambil harta dari Baitul Mal. Ditangkap sama Abu Hurairah. Lalu pencuri tersebut meminta belas kasihan dari Abu Hurairah. Dia mengatakan, saya mencuri ini karena keluarga saya belum makan ini dan itu. Tolonglah bebaskan saya. Akhirnya Abu Hurairah yang iba dibebaskan. Udah, kamu pergi sana. Ini pencuri nih. Tapi karena kasihannya Abu Hurairah dilepasin. Keesokan harinya Abu Hurairah menceritakan apa yang beliau alami tadi malam kepada Nabi. Kata Nabi SAW, nanti malam dia datang lagi ke Abu Hurairah. Maka begitu masuk malam yang kedua, Abu Hurairah yang sudah mendapatkan info dari Nabi, ini si pencuri bakalan datang lagi, dia tentu lebih siaga. Ya, dia periksa. Ternyata benar jemaah, orang yang semalam itu ketangkap mencuri, malam ini datang lagi dia. Ditangkap lagi sama Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, kali ini saya benar-benar laporkan kamu ke Nabi, saya nggak akan bebaskan kamu. Tapi orang tersebut lagi-lagi memelas kasihan dari Abu Hurairah. Dia mengatakan, tolonglah, istri saya, anak-anak saya belum makan, kasihanilah saya, tolong bebaskan saya, nanti saya akan dihukum. Abu Hurairah lagi-lagi iba, dibebaskan. Keesokan paginya Abu Hurairah ngadu lagi kepada Nabi. Kata Nabi, nah nanti malam dia datang lagi tuh. Nabi SAW tidak mungkin berdusta. Benar saja, di malam yang ketiga Abu Hurairah periksa dan ketangkap lagi orang yang sama, mencuri juga. Subhanallah. Kata Abu Hurairah, kali ini saya nggak ada kasihan-kasihan lagi. Kamu bakalan saya bawa ke Nabi SAW. Kamu bakalan disidang nih, nggak ada kasihan-kasihan. Kata orang tersebut, tolonglah kasihani saya. Sebagai imbalan, saya ajarkan kepada kamu sebuah amalan yang kalau kamu amalkan di malam hari menjelang kamu tidur, maka kamu selama tidur tidak akan diganggu oleh syaitan sampai memasuki waktu pagi, sampai kamu bangun, nggak akan diganggu sama syaitan. Kata Abu Hurairah, apa amalannya? Kata orang tersebut, membaca ayat kursi sebelum tidur. Akhirnya Abu Hurairah pun iba dengan orang ini, dilepaskan. 3 kali kedapatan mencuri, bukan dihakimin, langsung digebukin, panggil, warga ini maling, dihajar habis-habisan sampai orangnya tersebut babak belur. Enggak, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Itu enggak bisa, dan itu zalim, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Bisa jadi ya mungkin perbuatan mencuri itu salah, tapi kita nggak tahu apa yang melatar belakangnya dia melakukan perbuatan tersebut. Bisa jadi karena memang nggak makan jamaah. Bisa jadi karena memang istrinya udah nggak makan di rumah, anaknya nggak makan di rumah, terpaksa mencuri. Dia minta ke orang, orang nggak kasih sama dia, terpaksa dia mencuri. Orang yang seperti mau kita gebukin sampai kita hajar habis-habisan. Subhanallah. Kalau ada orang mencuri, tanya dulu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kenapa mencuri? Kan demikian. Kenapa mencuri? Bisa jadi karena memang nggak makan 2 hari. Nggak makan 2 hari, coba bayangkan jamaah. Subhanallah. Akhirnya Abu Hurairah lepaskan. Keesokan paginya Abu Hurairah ngadu kepada Nabi SAW. Ngadu kepada Nabi ini. Kata Abu Hurairah, ceritakan apa yang terjadi tadi malam. Begini Rasulullah, begini, ceritakan secara detail sama Abu Hurairah. Kata Nabi SAW, sadaqaka wa huwa kadzub. Sebelumnya Nabi SAW sebutkan, tahukah kamu siapa yang datang tadi malam mencuri itu? Dia itu adalah syaitan. Jadi mencuri itu adalah syaitan. Ya, dia menyamar syaitan. Lalu perihal amalan yang diajarkan kepada Abu Hurairah, kata Nabi SAW, sadaqaka wa huwa kadzub. Kali ini dia berkata benar kepada engkau, meskipun dia itu adalah seorang pendusta kelas kakap. Perhatikan di sini syahidnya jemaah. Ini amalan Abu Hurairah tahunya pertama sekali dari lisan siapa? Syaitan. Syaitan yang ngajarin. Walaupun telah mendapatkan persetujuan dari Nabi. Tapi apakah mereka, Abu Hurairah baik itu Nabi SAW, menolak amalan ini lantaran ini datangnya dari mulut syaitan? Hah? Lah, diterima sama Nabi SAW. Dan dianjurkan untuk dibaca seluruh umat Nabi SAW. Kita baca sebelum tidur. Makanya kalau kita sering mimpi buruk, sering diganggu syaitan, bisa jadi karena kita nggak baca ayat kursi sebelum tidur. Ya, biasakan membaca ayat kursi sebelum tidur. Ya. Jadi kebenaran itu diterima dari siapa aja kan jamaah? Iya. Hatta seorang Yahudi. Jadi kalau misalnya ada nih penduduk Israel nih,
Yahudi datang ngasih nasihat sama kita, antum jangan buat bidah. Apakah kita tolak nasihat itu jemaah? Terima apa ditolak? Terima atau ditolak nih? Antum Israel janganlah sosok kasih nasihat. Antum Yahudi, laknatullah atas antum. Enggak diterima jemaah. Pernah datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam beberapa orang Yahudi. Dia mengatakan kepada Nabi, innakum tusyrikuna billah, taquluna ma sya'allahu wa syi'ta. Orang Yahudi datang kepada Nabi lalu mengatakan, wahai Muhammad, kalian berbuat syirik kepada Allah. Kalian mengatakan masya Allah wa syi'ta, atas kehendak Allah dan kehendak kamu. Ini dalam kondisi si Yahudi ini datang bukan untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Dia datang mengingatkan Nabi untuk mempermalukan Nabi. Dan Nabi alaihi salatu wasallam kalau ingin membantah dan melawan sah-sah saja. Nabi mungkin akan bisa mengatakan, iya itu kan syirik kecil, syirik kamu lebih besar. Kalian mengatakan Uzair ibnullah, Uzair anak Allah, keyakinan orang-orang Yahudi. Atau bisa saja dibantah oleh Nabi, yang melakukannya kan bukan saya, kenapa kamu bilang ke saya? Ini dia yang bilang sama dia lah, yang bilang sama saya. Bisa aja dilakukan Nabi SAW demikian. Tapi Nabi SAW mengajarkan kepada kita akhlak yang lebih indah daripada itu, yaitu menerima kebenaran meskipun itu sekalipun datang dan keluar dari mulut seorang Yahudi. Nabi ketika mendengar nasihat itu mengatakan kepada para sahabat, la taqulu masyaallahu wa syi'ta, walakin qulu masyaallahu wahda. Nabi cuma berpaling kepada para sahabatnya. Nabi bilang, wahai sahabatku, kalian jangan bilang lagi seperti itu. Jangan bilang atas kehendak Allah dan kehendak Nabi. Menggandengkan antara kehendak Allah dan kehendak Nabi ini enggak boleh. Tapi katakan apa? Masyaallahu wahda, atas kehendak Allah semata. Sehingga ketika kita melihat sesuatu yang menyenangkan kita, yang menggembirakan kita, maka kita disyariatkan mengucapkan apa? Masya Allah. Iya. Jangan kita bilang Masya Allah wa sya'an Nabi. Tidak bisa. Tapi kita katakan apa? Cukup Masya Allah saja. Coba lihat Nabi jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Nabi SAW menerima nasihat dari seorang apa? Yahudi. Dan demikianlah kita seharusnya. Nasihat itu datang dari siapapun, kita wajib menerimanya. Sekalipun orang yang memberikan nasihat kepada kita adalah orang yang masih berlumuran dengan dosa dan maksiat, itu nggak bisa kita jadikan alasan, kamu sendiri melakukannya. Enggak. Urusan menerima kebenaran itu urusan kita dengan Allah setelah sampai kepada kita. Kita wajib menerimanya. Kita wajib menerima. Tapi harus kita bedakan jamaah antara menerima kebenaran dengan mencari kebenaran. Paham maksudnya? Menerima kebenaran dari siapapun kita terima. Maaf, dari seorang yang dikenal sebagai pelaku bid'ah pun, kalau dia menyampaikan sebuah yang baik, sebuah yang benar, kita terima nggak? Terima. Kita terima jemaah. Tapi untuk mencari kebenaran, maka tidak kepada sembarangan orang. Kepada orang yang benar-benar diketahui memiliki akidah yang benar, manhajnya benar, dan dia punya keahlian di dalam bidang yang sedang kita tanyakan tersebut. Tidak bisa kepada sembarangan orang. Ya, ke YouTube misalnya, Google, sikit-sikit ada masalah, buka di Google. Di Google itu kita nggak tahu siapa yang nulis. Bisa jadi yang nulisnya orang kafir. Bisa jadi yang nulisnya adalah seorang Syiah. Kita nggak tahu jamaah. Maka nggak bisa mencari kebenaran itu pada setiap orang. Tapi menerima kebenaran itu dari semua orang. Bisa dibedakan ya. Baik. Jadi itu kata para ulama, di antara hikmahnya Allah Subhanahu wa taala menjaga Nabi alaihi salatu wasallam sebagai orang yang maksum ya, orang yang terhindar dari perbuatan-perbuatan yang buruk, supaya para penentang dakwah beliau itu tidak punya celah untuk mencelah Nabi alaihi salatu wasallam. Dan ini harus kita jaga para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kita jaga hal-hal yang seperti ini, jangan sampai karena perbuatan kita nantinya membuka peluang bagi orang untuk menolak kebenaran yang kita sampaikan. Kemudian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, juga disebutkan oleh para ulama, masih pembahasan tentang wahyu. Para ulama menyebutkan ada beberapa hikmah Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyunya kepada para hamba-hambanya, menurunkan Alkitab kepada hamba-hamba Allah Azza wa Jalla. Dan ketika kita memahami hikmah ini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita akan sadar bahwa kita hidup nggak bisa lepas dari bimbingan Allah.
Kita di dalam menjalani kehidupan ini, kita nggak bisa lepas dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Di antara hikmahnya, kata para ulama, Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada kita kitabnya, menurunkan kepada kita wahyunya adalah sebagai sumber kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sebagai apa? Sumber untuk meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Tidak ada jalan untuk meraih kebahagiaan yang hakiki kecuali dengan cara yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Seorang hamba tidak akan mungkin bisa merasakan kebahagiaan yang hakiki, tidak akan mungkin bisa merasakan hidup dengan kehidupan yang sejati kecuali dengan dia mendekat kepada Allah, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an bahwa wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi, lalu Nabi sampaikan kepada para sahabatnya dan sampai hari ini kepada kita, yaitu Al-Qur'an dan hadis Nabi. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa dia adalah ruh bagi kita. Allah mengatakan, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadrimal kitab walal iman. Demikianlah kami telah mewahyukan kepada engkau wahai Nabi Muhammad ruhan min amrina, ruh dari perintah kami. Jadi Al-Quran yang turun kepada kita, hadis-hadis Nabi SAW yang sampai kepada kita, itu dinamakan oleh Allah dengan apa? Ruh. Tanpa dua hal itu, seseorang itu dianggap telah mati. Dua hal ini hilang dari dada kita, hilang dari kehidupan kita. Kita jauh dari Al-Quran, jauh dari hadis Nabi SAW. Kita itu meskipun fisiknya hidup, tapi hakikatnya kita itu sudah mati. Ya, ibarat orang yang telah kehilangan ruh. Karena Al-Quran dan hadis Nabi SAW adalah sumber kehidupan yang hakiki, sumber kebahagiaan yang hakiki di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang berpaling dari firman Allah, berpaling dari Al-Quran, berpaling dari hadis Nabi SAW. Apa kata Allah? Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsah. Perhatikan kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Thaha. Allah mengatakan, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka." Dan barang siapa saja yang berpaling dari peringatanku. Zikri di sini ditafsirkan oleh para ulama Al-Quran dan hadis Nabi, Al-Quran dan Sunnah. Siapa saja yang berpaling dari Al-Quran dan Sunnah, fa innalahu ma'isyatan dongka, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Kehidupan yang sempit. Orang-orang yang jauh dari Allah, jauh dari Al-Quran, jauh dari hadis Nabi, mungkin kita melihat kehidupan mereka bergelimang dengan harta, fasilitas hidup mereka lengkap. Kita mengira mereka itu adalah orang yang bahagia. Demi Allah, jamaah yang dimuliakan Allah, mereka tidak akan pernah merasakan yang namanya kebahagiaan yang hakiki. Kalaupun mereka merasakan kebahagiaan, kesenangan, itu sifatnya semu, ya, bukan hakiki. Karena Allah telah menjamin siapa saja yang berpaling dari Al-Quran dan hadis Nabi, fa innalahu ma'isyatan dongka, dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Dijamin hidupnya sempit, sengsara oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak hanya itu, kata Allah Subhanahu wa taala, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kelak kami akan membangkitkan dia pada hari kiamat dalam keadaan buta. Buta. Lalu dia bertanya kepada Allah, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta ya Allah, padahal dahulu aku bisa melihat. Kata Allah, qala kadzalika atatka ayatuna, demikianlah engkau dahulu datang kepada engkau ayat-ayat kami. Ada orang yang menyampaikan Al-Quran, menyampaikan hadis Nabi, ada orang yang membuat pengajian, menyampaikan nasihat, memberikan ceramah. Atatka ayatuna fanasitaha, tapi engkau melupakannya, engkau meninggalkannya, engkau mengabaikannya. Qala wa kadzalikal yauma tunsah, maka demikianlah hari ini engkau akan dilupakan dan ditinggalkan. Seorang yang jauh dari wahyu Allah, yang hidupnya jauh dari bimbingan wahyu, dipastikan hidupnya bakalan sengsara. Baik dia itu kaya, apalagi miskin. Orang kaya saja kalau jauh dari bimbingan Al-Quran, jauh dari bimbingan hadis Nabi SAW, mereka sengsara hidupnya jemaah. Jangan kira mereka bahagia. Kalau iya para artis-artis itu bahagia, mungkin kita nggak akan dengar berita ada artis ketangkap pakai narkoba. Ketangkap pakai narkoba, begitu ditanya alasan dia pakai narkoba apa? Stres lah.
frustasi lah, nggak bahagia lah, ini dan itu. Subhanallah. Kita nggak akan dapati ada artis yang mati bunuh diri kalau sekiranya mereka benar-benar bahagia. Wallahu a'lam bishawab. Waktu sholat isya sudah masuk. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, mengampuni dosa dan kesalahan kita, amin ya rabbal alamin. Saya akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.